Mulai dari mandi, nyuci piring makan, sampai buang air besar, semua di sungai yang sama. Apakah masyarakat nyaman melakukannya? Ya, saya juga modal di sebelah sana paling. Ya. Di sini tempat Ya. modal. Ya. Atau Sering tiap hari, Pak? enggak. Kalau sini? Paling nunggu sarupna. Sore, takut ada yang nongol. Sore atau Ya. pagi subuh. Subuh. Paling di sini. Ya. Ini biasanya tiap hari modal sini ya, potong sini. Anak-anak di sini siapa? Ibu-ibu biasa nyuci di sana. Di sana nyuci. Jadi pakai air Pakai. yang ini aja. Ini ada pancuran kalau. Pancuran, airnya tapi dari sini juga. Jika separuh warga melakukan praktik buang air besar sembarangan seperti ini, berapa banyak kira-kira tai yang dibuang sembarangan setiap hari? Sebulan? Setahun? Padahal masih ada sekitar 100 juta masyarakat Indonesia yang buang air besar sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sama ibu-ibu yang telah hadir di lapangan ini. Proses pemicuan ini bertujuan secara partisipatif bersama dengan masyarakat mempelajari perilaku masyarakat terkait dengan kebersihan diri seperti kebiasaan buang air besar dan kondisi lingkungan sekitar sebagai akibat dari perilaku tersebut. Persiapan pertama kita hasil RTA sama Transek, lihat dari pemetaan sosial di mana kantung-kantung yang BAB sembarangan, di mana dusun mana, wilayah mana. Baru kita menemui tokoh masyarakat setempat untuk sosialisasi bahwa kita akan melakukan proses CLTS. Ya, awal-awalnya perkenalan dulu lah. Perkenalan silaturahmi dulu dengan fasilitator dan kepala desa. Nah, dari situ akan merencanakan proses untuk berkumpul dengan masyarakat yang masih buang air besar sembarangan, sehingga nanti sebelum proses CLTS si tokoh masyarakat itu mengundang masyarakat untuk supaya hadir dalam waktu dan tempat yang telah disepakati sehingga si masyarakat bisa hadir semua. Maksud kedatangan kami ke sini bahwa kami pingin silaturahmi dengan bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Yang pertama itu, yang kedua kami pingin tahu kebiasaan Pak Ribasa di sini. Oh Pak, kalau buang air besar bahasa di sininya apa? Modal. Modal, Bu. Iya. Jadi tujuan kami datang ke sini pada hari ini yaitu kami datang ke sini ingin belajar kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang permasalahan yang ada di desa, supaya semua permasalahan yang ada di desa sini baik dari segi sanitasi itu dapat kita ketahui ya. Kami pingin tahu kebiasaan ibu-ibu sama bapak di sini modal. Modalnya di mana? Biasanya di mana, Bu? Modalnya, Bu? Jarian. Di jarian tenan, Bu, solokan kebon. Di kebon awe. Di kebon awe. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau buang air besar biasanya di mana? Tempat. Jadi di sungai. Sungai apa lagi? Di mana? Di kebun. Ya, pohon coklat. Di mana lagi? Pohon kelapa. Ya. Pohon pepaya. Di mana lagi? Semak-semak. Iya. Oh, di semak-semak. Ya. Fasilitator berperan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap kebiasaan yang dimaksud. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat menganalisis dampak-dampak dari perilaku tersebut dan melakukan rencana perubahan perilaku secara kolektif. Saya bisa nggak ya ngelamar jadi fasilitator? Apa sih syaratnya menjadi fasilitator yang baik? Menjadi fasilitator artinya siap menempatkan diri sebagai murid dan masyarakat sebagai guru yang berpengalaman dalam hal BABS dan memiliki kebiasaan melakukan BABS sejak lahir sampai hari ini. Sebagai murid, tugas fasilitator adalah bertanya apakah masyarakat nyaman berperilaku BABS. Bagaimana cara menghadapi warga yang pasif
atau sulit difasilitasi. Bu, lamun ningali kieu kondisi kieu. Pak, kalau lihat kondisi gini, lingkungan orang pinuh ku tai. Rek hirup sehat moal. Moal ya Bu ya? Aya mungkin teu tai urang kadahar deui ku urang. Mungkin. Tai urang kadahar ku batur. Berarti masyarakat orang masih beki. Tai. Jadi coba bapak-bapak dan ibu-ibu amati keadaan desa ini dari peta yang ada ini. Kita amati. Apa yang terjadi dengan desa ya bapak-bapak dan ibu-ibu? Terlalu kotor, Pak. Ya, terlalu kotor. Ya. Kira-kira kalau keadaan seperti ini terjadi di desa bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang harus bapak-bapak ibu-ibu lakukan? Bisa kita lihat nantinya kita akan kunjungi tempat bapak-bapak dan ibu-ibu membuang air besar. Ya. Sebagai murid yang baik, fasilitator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis dengan sikap yang benar-benar ingin tahu, ingin mendengar jawaban dari masyarakat. Ini ibaratnya air sungai yang biasa Bapak ambil untuk cebok. Bapak berani cuci tangan? Berani. Coba Pak, kalau berani cuci tangan Pak. Cuci tangan dulu di sini Pak. Berani nggak? Udah di itu, udah di... Belum. Belum. Berani? Oke. Osok tuh cuci tangan di nueta. Osok. Waninya. Wani cuci tangannya. Padahal si walungan eta si tayatan nembus ka walungan oge nya. Wani kan? Berani? Coy kan udah. Biar sepatu saya nincak tai di ditu, Bu. Apa ya? Ku saya diaduk. Lain bajigur, Pak. Ya diaduk ini kan ucai biasa tadi Bapak. Mau? Berani nggak cuci tangan? Enggak, sekarang apa? Enggak. Kenapa, Pak? Udah ketahuan ada tainya, Pak. Ketahuan. Kan yang dari sana juga ada tainya. Cuma nggak tahu, Pak. Nggak tahu ada taian gitu. Jadi orang kira-kira itu bersih aja gitu. Perkirakan padahal bubukna tai ayah. Ada. Berarti selama ini bisa masuk ke mulut Bapak ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah masyarakat sini masih beki. Tai. Iya. Di sini kan nantinya bisa kita lihat, nantinya kita akan kunjungi tempat bapak-bapak dan ibu-ibu membuang air besar. Ya. Ada dekat-dekat sini bisa kita kunjungi. Ya? Iya, silakan kita bisa ke sana kita. Ya sekarang. Oke, kita ke sana ya. Sudah ditemukan kotorannya? Iya. Ya, sedang dicari nih, dicari kotoran. Di mana? Coba kita cari, Di mana tuh? Iya. Iya. Disinilah tempat pembuangan tai masyarakat. Ya. Jadi ini kotoran kan bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, bisa lihat semua? Bisa lihat? Bisa. Ya. Jadi kira-kira kotoran yang ada ini bisa tidak sampai ke mulut sampai termakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu? Bisa. Tidak. Bisa tidak? Iya, bisa. Tidak bisa? Iya, tidak bisa ya. Kalau gitu saya minta satu orang ya yang siapa? Dari bapak-bapak nih, Bu, siapa yang siap? Ayo ibu-ibu satu orang yang bisa maju. Ibu guru siap? Iya. Ibu guru silakan, Bu. Dapat ayo ibu guru. Ayo ibu. Ayo ibu. Ayo ibu guru. Ibu Ati. Ini apa kecil Pak hitam ini ya? Ya, Ibu ya. Oh, tidak. Hanya dirasa sedikit. Ya. Jadi yang mana yang tidak jijik? Mana yang tidak jijik? Ada ibu ini, Bu. Ya. Ibu ini. Bisa Ibu sini. Dekat. Ya. Jadi ini ada air kan? Ya. Bisa Ibu ambil air ya? Ya, silakan diminum air. Minum. Minum Itu kan air di sini. Diminum. Airnya diminum. Bersihkan itu. Iya. Ya sudah. Berarti ini kan Ibu berani minum kan air ini? Iya. Bapak juga berani minum ya? Coba siapa saya minta rambut selai. Siapa yang mau cabut rambut selai mana? Cabut rambut selai. Ngopat apa ya? Selai rambut saya. Saya butuh selai rambut. Ya. Iya. Selai rambut. Oke. Jadi rambut ini kita taruh di sini ya. Ini rambut. Iya. Ya. Jadi rambut itu sudah kita taruh situ, kita masukkan ke air kan? Ya. Kira-kira ada yang berani minum?
Yang ini, ada yang berani minum? Kenapa? Kenapa tidak berani minum? Ada tai, ya, ada tai. Ya, kalau begitu tidak akan berani minum, ada tai kan? Berarti sadarkah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa rambut itu bisa diibaratkan dengan kaki lalat, tidak? Kakinya lalat itu bisa sama dengan besarnya rambut. Iya. Jadi jika lalat itu dari kotoran hingga ke makanan kita, tanpa kita sadari berarti kita sudah apa? Sudah makan apa? Iya, makan tai. Tapi buktinya ibu-ibu makan kan yang makanan walaupun sudah dihinggapi lalat. Air ini tidak ada yang berani yang minum. Berarti kita sudah makan? Iya. Kalau keadaan seperti ini kira-kira bagaimana solusi bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya? Harus apa? Buat jamban. Karena kalau kita buang air besar sembarangan, itu akan banyak menimbulkan penyakit. Di antaranya penyakit diare. Terus dari segi kenyamanan, jelas tidak nyaman, merugikan orang lain. Polusi udara juga, ini masalahnya kompleks kemana-mana, bisa kemana-mana. Dari keindahan juga kan tidak enak dipandang kalau kita kemana-mana lihat kotoran manusia kan. Perasaan kita juga nggak enak, mungkin bau apa. Terus bila ada laler apa gitu kan bisa dibawa tuh ya. Bila ada makanan yang tidak tertutup bisa nempel, terus dimakan bisa jadi penyakit. Apa ada binatang apa gitu berceceran kemana-mana. Agar seluruh wilayah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan alias BABS, warga harus kompak. Bagaimana ya caranya? Nah, kalau melihat kondisi gini, berarti kita harus gimana, Bu? Harus bersih. Harus apa lagi, Pak? Punya WC. Harus punya WC. Terus apa lagi? Punya WC tapi punya air bersih. Mau kapan, Pak? Ya sekarang. Sekarang. Ada yang berani sekarang? Atau tahun depan? Sekarang saja. Berarti sekarang harus gimana? Harus jaga kebersihan, Pak. Intinya apa, Pak? Naon anu kudu diamankan kurang, Pak? Pak, taina kudu dikumakeun, Bu. Dibikin tempat. Hah? Dibikin tempat khusus. Di tempat khusus? Ya. Terus? Ya, supaya kalau kita buang air ke sana. Ke sana. Iya, silakan ke sana. Nanti ditulis itu. Jadi nama ibu, kapan mulai buat jamban, kapan selesainya, baru tanda tangannya ibu. Iya. 2009. Iya. 2009. Iya. Iya. Oke, mulai tanggal berapa buat jamban ibu? Mulai kapan? Jadi tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tanggal bulan saja, tanggal bulan. Tanggal berapa, bulan berapa buat jamban. Oke. Ya. Dalam melakukan pemicuan, fasilitator tidak boleh menggurui. Perlu menekankan bahwa mereka tidak memberi bantuan dalam bentuk uang maupun material bagi masyarakat untuk mengubah perilaku buang air besar maupun untuk membangun jamban. Ya mudah-mudahan walaupun gua punya niat yang bagus, Ya. ayah punya zaman. Ya minimal ada dana stimulan lah, dorongan itu pemerintah memberi bantuan yang zaman teh. Yang zaman, Pak. Berat buat zaman itu. Oh, pingin ada bantuan dari Akar itu. Katanya Pansima sudah ada, Pamsima sudah ada. belum ada airnya itu. Oke. Baru dibuat. Kami tidak akan memberikan sumbangan, Bu. Jadi tidak akan memberikan bantuan kepada bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi mohon diingat ya, Bu ya. Kami datang ke sini bukan untuk memberikan bantuan ataupun sumbangan. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Oke. Diharapkan masyarakat juga harus dia berusaha bagaimana sampai mereka ini bisa berusaha hidup sehat secara mandiri, ya. Jangan tergantung terus sama Pemda. Saya ingin nanya, kalau yang modal siapa?
Saya. Tainya tai siapa? Yang micena sanu ngahejeuna siapa? Saya. Masa yang harus bertanggung jawab saya, Pak ya? Yang modal siapa? Bapak ya. Yang modal Bapak. Anu ngahejeun Bapak. Anu ngaluarkeun oge, Pak. Bapak. Taina kedah ditanggung jawabkeun ku saha? Iya. Berarti kumaha? Tai itu tanggung jawab siapa, Pak? Nah, justru bukan berarti tidak punya niat yang bagus. Ya. Tapi Pak, kadar kemampuan begini gitu. Ya. Jadi dari situasi ekonomi jangan ditunggulah gitu. Situasi ada gitu, bantuan ada. Ya terus ada supaya hidup di lingkungan sini ya sehat dan bersih gitulah. Ya. Walaupun di sini di dusun di kampung gitu ya. Ya mudah-mudahan kan kalau misalnya di dusun udah sehat itu ya mungkin seluruh masyarakat Indonesia itu lebih sehat lagi itu seluruhnya. Betul. Gitu Pak. Ya. Jadi karena saya memang ekonominya lemah itu jadi bukannya enggak menghiraukan instruksi-instruksi dari pemerintah dan lain sebagainya hidup sehat, tapi kan kenyataan ekonomi kalau memang harus membuat jamban. Tapi insya Allah kita walaupun sekemampuan lah. Nah, bilik-bilik kita kemampuan diusahakan. Kalau kita ingin berubah, bagaimana caranya supaya jangan menyebar kemana-mana gitu. Bisa lah, bisa Pak? Bisa diusahakan Pak ya? Walaupun secara sederhana gitu. Sederhana, Yang penting naon tadi Pak? Yang penting si taina tertutup. Tidak. Si taina teu ka mana? Ka mana-mana. Setuju Bu? Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua Pak. Dari hasil pemicuan tadi hanya mereka lah yang terpicu. Nah, jadi untuk masyarakat yang telah terpicu, marilah kita memberikan aplaus, tepuk tangan ya. Oke. Ya. Warga didukung aparat pemerintahan setempat membuat deklarasi bahwa daerah tersebut sudah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Deklarasi ini ditandatangani oleh seluruh warga dan bupati. Deklarasi Bukit Karya. Deklarasi Bukit Karya. Mengenai komitmen untuk stop buang air besar sembarang tempat. Lalu dibuat peta desa dan diberi tanda bahwa tempat tersebut sudah terbebas dari perilaku BABS. Deklarasi ini bisa dipasang di tempat ramai agar mudah dilihat seluruh warga. Bebas air! Ya, oke, kita tepuk tangan dulu semua. Oke, Pak. Jadi, di sini pemicuan sudah berhasil ya? Ukuran berhasil tidaknya pemicuan bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu munculnya natural leader dari warga, lalu adanya kesepakatan bersama seluruh warga untuk tidak lagi BABS, dan tentu kesediaan warga membangun jamban. Setelah pemicuan, yang pertama kita lihat dari hasil kontrak sosial masyarakat, target pelaksanaan di situ ada. Kita lihat yang pertama dicek yang ada yang target yang seminggu, ada 1 bulan ataupun 3 bulan. Nah, kita cek dulu ke sana, kita buatin peta hasil pemicuan itu kan ada peta yang akan terpicunya apa. Nah, kita lihat dulu yang target yang paling cepat. Dilihat bersama sanitarian dan natural leader, apakah sudah terjadi perubahan atau belum gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah terjadi perubahan, itu kami membuat dalam satu stiker lembar monitoring yang akan ditempel di rumah masing-masing. Apabila sudah terjadi perubahan, stiker kami tempel, maka di situ ada gambar yang sudah buang air besar tidak sembarangan lagi, itu tinggal di checklist. Nah, itu salah satunya seperti itu. Apabila belum melakukan, kita akan wawancara dengan masyarakat itu sendiri, faktor-faktor apa ya sehingga dia belum melakukan perubahan, dan ditanyakan kembali targetnya kapan lagi akan melakukan perubahan, seperti itu. Setelah dilakukan pemicuan tersebut, kami membuat rencana untuk monitoring ke masyarakat. Setelah itu kami berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, baik itu fasilitator ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Sehingga keterlibatan setiap lapisan warga ikut mengupayakan bebas buang air besar sembarangan. Kalau dalam proses
CLTS itu bisa cepat bisa lambat gitu. Yang pertama aspek perilaku dan kedua ekonomi gitu kan. Masyarakat kadang-kadang kalau misalkan orientasinya pada jamban gitu. Padahal dalam proses CLTS itu sendiri tidak jamban orientasi gitu Pak. Yang penting dia udah tidak buang air besar sembarangan, mau di tetangga ataupun di saudaranya itu udah bagus. Dalam proses CLTS nggak ada proses pemaksaan untuk bangun jamban gitu, untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau toh misalkan terjadi seperti itu, kita akan lakukan CLTS lagi di situ. Apabila tidak tercapai dari hasil pemicuan yang pertama gitu. Kita lakukan CLTS lagi dan monitoring lagi. Setelah fasilitator meninggalkan desa, antara warga pun sudah saling mengingatkan apabila masih ada warga yang enggan buang air di jamban dan akan mengenakan sanksi bagi warga yang masih BABS.